Kenalin, nama aku Gita Natalia Cindrakasih dari Universitas Balikpapan dengan NPM 1940-13884. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Aspek yang pertama adalah sejarah sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Sesudah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat penghubung antara penduduk Indonesia yang mempunyai bahasa berbeda. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Quen Loen yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Quen Loen adalah bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Pada masa penjajahan Belanda dan pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang memberlakukan pelanggaran penggunaan bahasa Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda tidak mau menyebarkan pemakaian bahasa Belanda pada penduduk pribumi. Hanya sekelompok kecil orang Indonesia yang dapat berbahasa Belanda. Pada tahun 1953, Poe Dorminta mengeluarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pertama kali. Di dalam kamus ini memiliki 23.000 bahasa Indonesia. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pembahasan kedua yaitu sejarah setelah kemerdekaan. Hari sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sudah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga makin kuat. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Antaranya melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia, perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi, ejaan Suwandi ke ejaan yang disempurnakan, hingga ejaan bahasa Indonesia selalu mendapat tanggapan dari masyarakat. Dalam era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia mendapat saingan dari bahasa Inggris. Makin banyak orang Indonesia belajar bahasa Inggris akan lebih baik, akan tetapi ada gejala makin mengecilkan perhatian orang terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai juga banyak dicampur dengan bahasa Inggris. Kekurang pedulian terhadap bahasa Indonesia akan menjadi tantangan yang berat dalam pengembangan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku saya. Saya Gita Natalia Cindrakasih dari Universitas Balikpapan dengan NPM 1940-13884 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.